Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cynthia Nukilia, NIM mahasiswa 18129165 dari 18 BKT 10 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian menurut metode penelitian. Nah, yang pertama, metode penelitian sejarah. Nah, siapa yang tahu apa itu metode penelitian sejarah? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian sejarah, yaitu penelitian sejarah adalah penelitian yang memfokuskan kajiannya terhadap fenomena, peristiwa, atau perkembangan yang terjadi pada masa lampau. Nah, pada dasarnya, penelitian sejarah merupakan ex post facto research di bawah payung kualitatif research. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan manipulasi atau kontrol terhadap variabel. Sebagaimana jenis-jenis penelitian di bawah payung kuantitatif research. Baiklah teman-teman, materi berikutnya itu adalah karakteristik penelitian sejarah. Yang pertama itu adalah menggunakan data sekunder. Menggunakan data sekunder ini merupakan data yang diobservasi oleh orang lain. Yang kedua, hanya mengumpulkan informasi. Karena itu, jika tidak dilakukan ekstra hati-hati, informasi tersebut kurang valid dan reliable, berat sebelah, dan bias. Yang ketiga, selain data sekunder, ada juga namanya data primer. Data primer ini yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung. Di antara kedua data tersebut, data primer dianggap memiliki orientas yang kuat sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data. Yang keempat, terdapat dua jenis kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Yang kelima, dibandingkan dengan penelitian perpustakaan, pendekatan sejarah ini lebih tuntas, mencari informasi dari sumber yang lebih luas. Berikut contoh penelitian sejarah, yaitu penelitian untuk mengetahui bagaimana perkembangan peradaban masyarakat tertentu, penelitian tentang mengapa suatu produk di masa lalu menjadi andalan. Baiklah, yang kedua, penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Menurut Singarimbun pada tahun 1998. Nah, pada umumnya, survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data. Survei menganut aturan pendekatan kuantitatif, yaitu semakin sampel besar, semakin hasilnya mencerminkan populasi. Penelitian survei ini dapat digunakan untuk maksud penjajakan atau eksploratif, menguraikan deskriptif, dan penjelasan eksplanator. Nah, untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, produksi, atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional, dan pengembangan indikator sosial. Nah, berikut contoh penelitian survei, yaitu
penelitian tentang kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Penelitian pengaruh anggaran pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia di negeri ini. Penelitian tentang kecenderungan konsumen dan memilih suatu jenis produk. Baiklah, yang ketiga itu adalah penelitian ex post facto. Apa itu ex post facto? Apa itu penelitian ex post facto? Di sini adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang telah berlangsung. Jenis penelitian ini dibuat juga sebagai retrospektif studi karena menelusuri kembali terhadap suatu peristiwa dan kemudian menelusuri ke belakang untuk menyelidiki faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Baiklah, ini contohnya, yaitu penelitian untuk mengungkap sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah, penelitian tentang sebab terjadinya banyak siswa yang tidak lulus ujian, penelitian tentang sebab terjadinya produk yang tidak terjual. Yang keempat, metode penelitian naturalistik. Siapa yang tahu arti metode penelitian naturalistik? Baiklah, saya akan menjelaskan arti metode penelitian naturalistik. Metode penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna, bukan generasi. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya itu yaitu tentang makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu. Penelitian untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dan lain-lain. Yang kelima, metode penelitian kebijakan. Metode penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah bagi organisasi atau para pengambil keputusan. Nah, metode penelitian ini dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasi kepada pengambil keputusan. Nah, ini contohnya. Contoh metode penelitian kebijakan itu adalah membuat undang-undang atau peraturan, penelitian untuk mengembangkan struktur organisasi, dan lain-lain. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada salah, saya mohon maaf. Saya juga berpesan kepada teman-teman sekalian dalam pandemi ini supaya jaga kesehatan. Dan saat keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Ingat pesan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.